Supra Radio, your favorite campus radio station. Hai Sobat Supra. Welcome back to another episode of Obral. Woo! Kali ini sama aku, Nicole Pua dari Fakultas Bahasa dan Seni jurusan Digital Performing Arts. Apa kabar? Nah, buat kalian yang baru pertama kali dengerin Obral, you're probably wondering, apa itu Obral? Obral di sini bukan sale ya teman-teman. Obral itu adalah obrolan bareng alumni. Ini adalah kolaborasi antara Supra FM dan juga Sugio Pranoto Student Career Center, di mana di setiap episodenya kita akan mengundang nih kakak-kakak alumni Unika dari berbagai fakultas dan jurusan. Kali ini kita kedatangan lagi tamu spesial yang pernah belajar di Fakultas Arsitektur dan Desain Unika, lebih spesifiknya di Prodi DKV atau Desain Komunikasi Visual. So, without any further ado, ayo kita langsung ngobrol-ngobrol aja sama Kak Rosa. Halo Kak Rosa, apa kabar? Halo Nicole, baik, terima kasih. Thank you for coming Kak, it's really nice to meet you. Iya, senang banget bisa balik lagi ke Unika setelah sekian lama. Udah lumayan lama ya Kak, terakhir kali kesini kapan Kak? Terakhir ngurus wisuda, terus nggak pernah kesini. Mau main kesini pas pandemi, jadi nggak boleh kan. Oh. Tapi pertama kalinya kembali lagi ke Unika rasanya wah keren banget. Wah, ada yang beda Kak menurut Kakak? Banyak. Kenapa baru ada itu jalan yang antara HC ke itu ya? Kenapa baru ada setelah saya sudah lulus gitu? Aduh, iya Glass Bridge ya. Glass Bridge keren banget sih. Emang sih biasanya kalau udah lulus jadi kayak lebih keren gitu ya Kak. Iya. Rasanya jadi nostalgia ya Kak. Nostalgia dari banget. Kemarin Kakak kuliah, zaman-zaman kuliah sampai sekarang udah berkarir. Keren banget sih. Boleh dong Kak ceritain sedikit dulu jurusannya apa, terus sekarang berkarir menjadi apa dan di mana? Dulu masuk ke DKV Unika dan sekarang berkarir menjadi guru produktifnya multimedia. Keren dong. Kita flashback dikit ya Kak ke zaman dulu waktu Kakak baru lulus SMA, terus mau milih kuliah. Itu emang Unika itu pilihan pertama kah atau gimana itu ceritanya? Oke, kalau dulu zaman SMA itu Unika memang pilihan pertama. Tapi DKV sebenarnya bukan hal pertama yang saya pikirkan. Apa itu? Jadi dulu tuh sempat nggak tahu kan DKV, masih belum kenal nih. Taunya ya psikologi, itu kan udah terkenal banget kan. Iya. Sampai ada event di sekolah saya dulu namanya Karir Day. Di Karir Day itu beberapa program studi mereka diberi kesempatan buat show gitu. Buat Mereka sharing ya. Iya, sharing. Mereka tuh punya apa alumni dan mahasiswanya tuh ngapain. Nggak semua prodi sih, tapi beberapa. Nah, di Karir Day itu DKV Unika lah yang ngasih presentasi. Dan itu tertarik banget waktu itu tuh animasi pertama kali. Animasi. Ya, belum ada istilah wibu ya dulu ya. Dulu belum ada wibu. Belum ada wibu, tapi itu menarik banget waktu itu. Bener-bener tertarik sampai nyari. Jadi DKV itu apa sih? Terus belajar tentang apa aja, karirnya nanti kayak gimana. Akhirnya memutusin buat oke, aku akan masuk DKV Unika, baru pilihan keduanya psikologi dibalik. Oh dibalik, berarti awalnya padahal maunya psikologi, tapi terus akhirnya setelah research lagi, itu bisa ya switch pilihan ke DKV. Karena aslinya memang suka ke arah seni sih. Oh emang dari kecil suka gambar-gambar gitu Kak? Betul. Oh memang tipenya yang memang dari kecil suka hobi, tapi nggak tahu kalau ini harus serius atau enggak ya, bisa Yes, untuk serius itu. atau enggak. Ih keren banget sih orang-orang yang bisa art gitu. Aku juga suka animasi, tapi aku gak bisa gambar. Terus berarti setelah masuk ke Prodi DKV, itu gimana tuh Kak? Sesuai ekspektasi kah atau enggak gitu? Kayak susah banget ternyata kok belajar ini ya gitu. Kalau apa yang dipelajarin sebenarnya kan udah dilalui waktu riset itu kan. Cuman yang pertama kali membuat saya tertarik kan tadi animasi itu. Yang tidak sesuai ekspektasi adalah ternyata untuk masuk ke dunia animasi itu lebih susah daripada apa yang harus dilakukan gitu. Akhirnya daripada ke animasi lebih ke ilustrasinya aja. Karena memang suka gambar itu tadi. Iya.
Jadi fokusnya ke ilustrasinya. Ilustrasinya tipenya yang model Japan anime gitu atau? Tipe itu bisa. Terus yang realistik juga bisa. Oh, berarti macam-macam ya Macam-macam. Kak. Wih, pinter banget, keren banget sih. Bisa art. Kalau DKV itu, kalau aku dengar dari teman-teman aku yang ambil jurusan DKV juga, itu katanya tugasnya banyak banget. 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 Katanya sampai begadang-begadang gitu Kak buat ngerjain tugas. Bener Kak? Tergantung manajemen waktu. Tapi biasanya memang kebanyakan orang kan baru dapat ide celing ketika malam hari. Bener, aku juga. Night owl ya berarti. Emang Iya. kerjanya Kakak juga malam hari? Awal-awal dulu gitu, sampai terus sakit-sakitan kan. Berusaha untuk nggak ada, jangan sampai begadang gitu. Ya, harus health pertama ya, harus mementingkan kesehatan. Berarti emang sibuk banget ya Kak kalau di DKV itu. Kalau organisasi atau kegiatan kuliah gitu, kemahasiswaan Kakak ikut kah? Atau klub-klub mungkin? Kalau organisasi nggak ikut sih, cuma kalau kepanitiaan yang biasa masih beberapa ikut. Terus kalau saya dulu malah jadi asisten dosen aja. Keren sih, asisten dosen itu bukan aja sih. Ya kan bukan yang organisasi Bukan gitu yang kan. non akademis ya, Iya. lebih ke akademis berarti. Kalau ke kepanitiaan itu Kakak ikutnya yang kayak program-program kayak gimana tuh Kak? Kalau kepanitiaan tuh alasan pertama sebenarnya kalau boleh jujur ya, itu cuma memenuhi kuota karena kalau Poin. wisuda kan perlu kan itu ada Poin. sertifikat kepanitiaan. Pertama itu, jadi ikut yang di fakultas iya, terus yang tingkat nasional juga ada. Oh, tingkat nasional itu apa waktu itu? Eventnya? Event KMDGI itu perkumpulannya desainer DKV nasional se-Indonesia. Oh, kayak komunitas gitu ya? Yes. Keren banget. Berarti bisa bertemu dengan teman-teman dari kuliah yang berbeda-beda, dari background yang berbeda-beda ya Kak? Yes. Itu waktu itu berarti Kakak aktif di akademis dan juga non-akademis. Itu gimana cara time manage-nya Kak? Kalau yang buat kepanitiaan kan bisa milih ya, maksudnya oh event ini aja yang aku ikut, yang lain enggak. Kalau yang akademis ya lihat-lihat juga. Jadi oh aku seneng mata kuliah yang ini nih, bisa nggak ya ngajuin diri jadi asosnya kayak gitu. Kan kalau berangkat dari seneng nggak terlalu susah sih buat Iya. cari waktunya. Dibawa happy aja ya Kak? Ya, Keren sih, berarti sesuai passion ya? yes, sesuai passion. Sesuai banget. Kalau magang atau internship gitu Kakak pernah kah? Pernah dong, pasti kan salah satu Harus ini ya, buat salah magang satu ya. requirement. Hmm. Itu waktu itu magang di mana Kak dan jadi apa? Waktu itu karena belum ada ketentuan harus ke PT atau CV, waktu itu saya magangnya di Teko Deko, Deko. Kota Lama. Oh, keren banget. Itu job desk-nya ngapain aja? Job desk-nya buat sosial medianya mereka. Jadi kalau bikin sosial media tuh nggak sembarang jepret langsung upload gitu, tapi ada perencanaannya tuh. Jadi dalam sebulan kamu harus upload apa, terus nentuin moodnya dalam foto itu apa aja, nah kayak gitu-gitu. Content creating ya? Yes. Memang nggak segampang dipikirkan orang-orang ya? Orang-orang Yes. kira cuman di post-post aja, asal aja, Enggak gampang. dong, kan mikir fitnya juga kan. Iya, mikir harus semuanya temanya sama, warnanya, color scheme-nya gitu ya Kak. Kalau misalnya DKV itu, berarti kalau teman-teman Kakak, selain Kakak yang lain itu kalau magang atau kerja bisanya jadi apa Kak biasanya? Yang pertama, pilihan pertama nih paling sering, pasti freelance. Satu, freelance itu karena kamu bisa ngatur waktunya sendiri, kamu nggak perlu kayak nggak perlu ada atasan gitu loh, kamu bisa ngatur sendiri kan. Tapi ya kalau ada pemasukan, ya Nggak kalau tetap. ada ini aja nggak tetap kan. Yang kedua itu jadi ikut agensi, bisa aja fotografi atau videografi atau ilustrasi juga ada agensinya kayak gitu. Jadi kamu nggak perlu repot-repot cari klien karena yang dapat Iya, klien kan dari dicariin. agensinya ya. Cuman itu tadi biasanya lembur, gak karuan dan sebagainya. Kalau mau yang kerjaan tetap dan ada jam kerja yang berpatok ya itu tadi kayak ikut di pendidikan dan sebagainya. I see. Berarti emang pilihannya tuh banyak ya, tapi kan ya tergantung preferensi orang-orang. Ada yang lebih suka fleksibel, ada yang lebih suka dapat pendapatan tetap gitu ya Kak. Yes. Kalau Kakak sendiri itu
waktu habis lulus emang langsung dapat kerjaan, langsung cari kerjaan dan dapat, atau ada breaknya dulu Kak? Kebetulan memilih break dengan alasan freelance. Oh, ada alasannya ya tapi. Alasannya freelance gitu. Padahal sebenarnya ya itu take a break aja. Dulu. Itu berapa lama? Mungkin sekitar 1 tahun ya. Sekitar 1 tahun masih bertahan dengan freelance. Dan ya itu kan cari kesempatan kan. Kalau mau liburan-liburan, mau cari kerjaan ya. Iya boleh dapat pendapatan gitu ya. Kalau freelance itu biasanya open commission atau gimana tuh? Kakak Open commission bisa, nawarin ke orang juga bisa. Kayak kamu punya kenalan, tahu dia butuh sesuatu nih, tawarin aja nih aku bisa bikin ini. Bikin ini. Terus kayak video-video juga sekarang kan banyak banget ya yang bisa dilakuin oleh anak desain. Karena dibutuhkan banget sih, apalagi buat sosial media. Yes, betul. Oh, I see. Terus abis 1 tahun, terus kakak melamar pekerjaan akhirnya? Ya, akhirnya melamar kerjaan. Pertama nggak ke dunia pendidikan dulu nih. Ke industri dulu, ke pabrik. Ke pabrik? Pabriknya pabrik furnitur. Jadi kalau teman-teman lihat kayu yang ada ukir-ukirannya, itu tidak semua diukir dengan tangan. Oh. Tapi bisa aja diukir pakai mesin. I see. Berarti kakak yang desain ukirannya itu? Yes. Dan waktu itu sempat kerja di situ atau? Statusnya magang selama 3 bulan di situ, nggak kuat karena ya tekanan pabrik ya. Terus menyadari bahwa dulu aku tuh enjoy banget buat ngajar waktu jadi asdos. Akhirnya masuklah ke dunia pendidikan. Akhirnya menemukan passion yang selama ini sebenarnya udah ada ya, tapi Yeah. baru disadari gitu. Gak kuat ya, keras ya kalau misalnya yang itu. Berarti terus langsung masuk ke SMK Nusa Putra 1, yes. Oh, terus itu berarti tahun lalu ya? Ya 2020. Waktu COVID dong Kak? Waktu pandemi ya? Iya, waktu pandemi. Berarti ngajarnya itu masih online atau? Online untuk yang teorinya, terus prakteknya Offline? didatangkan separuh-separuh kelas. Oh, hybrid. Itu waktu kakak masuk ke dunia pekerjaan, adakah kayak challenges atau kesusahan? Karena kan ya pasti beda ya dari kuliah ke kerjaan, ada pressure gitu. Kalau freelance jelas enggak. Kalau di pabrik jelas perlu menyesuaikan dengan alat yang ada di pabrik. Biasanya kan buatan Chinese gitu ya, Cina. Jadi ada beberapa aplikasi yang perlu dipelajari lagi. Kalau di dunia pendidikan itu sebenarnya apa yang saya pelajari di DKV itu saya salurkan lagi ke anak-anak. Tantangannya adalah karena saya bukan SPD, jadi bukan dari pendidikan, itu ya cukup bingung buat nyusun rancangannya pendidikan gitu. Silabus gitu. Iya, silabus, RPL. Oh, jadi waktu awal itu sempat bingung, ini aku harus ngapain nih, karena kan baru ya, tapi lama-lama bisa beradaptasi. Kalau untuk yang seneng-seneng, yang kakak paling sukain dari pekerjaan kakak ini apa Kak? Yang jelas, satu untuk yaitu sharing ilmu sama yang lainnya. Yang kedua adalah ketika kita sharing ilmu tuh kadang kita mendapatkan sesuatu yang baru malahan. Kita juga belajar baru gitu. Jadi lebih banyak berinteraksi sama anak-anak SMK gitu ya. Terus lebih banyak praktek juga, lebih banyak berkomunikasi. Emang kakak juga suka mengajar. Yes, Wah, betul. keren banget sih. Terus berarti sekarang itu udah 1 tahun. Oh, berarti itu kontrak Kak sistemnya kalau misalnya? Sekarang masih kontrak. Untuk? 1 tahun lagi. Oh, berarti 2 tahun. Iya. Tapi setelah itu kakak pinginnya? Jadi kemarin kontrak 1 tahun, terus barusan kemarin perpanjang 1 tahun. Perpanjang. Keren banget sih Kak. Aku emang tipe orangnya yang suka banget dengerin kayak cerita-cerita kehidupan kayak gini ya Kak, kayak kakak. Karena kan bisa mendapatkan cerita-cerita baru yang belum pernah kita alamin sebelumnya. Jadi bisa dapat insight gitu. Menurut kakak, adakah pesan-pesan atau do's and don'ts yang mau disampaikan ke Sobat Supra yang mungkin masih di jenjang kuliah atau di jenjang mau mencari pekerjaan? Mungkin ada tips interview kerja? Lebih ke ini sih. Ini kalau buat terutama anak di kafe ya, sebenarnya bisa diterapkan ke teman-teman yang lain juga. Punya pemikiran ideal itu boleh, tapi jangan terlalu idealis. Oh, jadi gimana tuh Kak contohnya? Contohnya, aku pengen kerja di
Misalkan dulu sebenarnya aku pengennya jadi dosen gitu. Aku pengen jadi dosen gitu. Tapi sebenarnya secara ekonomi, secara kesempatan itu belum dapat. Ya udah jalani dulu yang lain yang ada sembari melihat peluang untuk sana gitu. Passion ya, karena kebanyakan orang-orang zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang itu pinginnya kerjanya cuman yang sesuai passion. Ya terus yang lain gak mau gitu kan. Pokoknya susah. aku maunya ini. Susah ya Kak. Iya, jadi punya pemikiran ideal tuh boleh, tapi jangan terlalu idealis. Jangan terlalu ideal, harus fleksibel ya. Karena kan setiap pengalaman yang kita jalani itu juga bisa mendapatkan insight baru dan pengetahuan baru buat kita ya. Yang bisa kita gunakan mungkin ke passion kita nanti. Iya. I see. Kalau misalnya yang masih di jenjang kuliah, itu ada tipsnya kah? Dari Astos, Widi. Sama itu juga. Ketika kalian terlalu idealis dalam artian gini, aku suka, kalau ini DKV ya, aku suka desain yang kayak gini kok, tapi ternyata ditolak terus nih sama dosennya gitu kan. Ya kamu kan masih tahap belajar, ya bukalah pikiranmu untuk hal-hal yang baru, masukan-masukan yang baru gitu. Jangan terus karena kamu punya pikiran yang idealis harus gini pokoknya. Menerima kritik ya, harus open minded juga, jadi bisa lebih grow untuk menjadi lebih baik gitu ke depannya. Yes, betul. Keren banget sih. Nah, Sobat Supra, kita harus selalu mau untuk menerima kritik dan kita gak boleh terlalu idealis karena nanti kita malah miss out ya ke waktu-waktu yang kita harusnya bisa dapatkan. Jadi semua opportunity harus di-embrace gitu. Thank you so much ya Kak Rosa udah mau ngobrol-ngobrol sama kita di Obral hari ini. It was really fun for me. Semoga Kak Rosa juga. Ini menyenangkan sekali. Iya, seru ya. Oh ya Kak Rosa, mungkin ada Sobat Supra yang masih penasaran sama kehidupan kakak, terus pekerjaan kakak. Boleh nggak share sosial media? Aku boleh. juga mau follow. Boleh, cari aja di IG Rosa Krisanti. Mungkin tulisan Krisantinya agak susah. CHRYSANTI. CHRYSANTI. Ya. Rosa Krisanti. Ya. Oke. Kalau LinkedIn ada nggak Kak? LinkedIn ada dengan nama yang sama. Oh, dengan nama yang sama tuh teman-teman bisa connect ya di LinkedIn, nambah connection. Oke, so once again thank you so much Kak Rosa udah mau ngobrol-ngobrol sama kita hari ini. Thank you juga buat semuanya yang udah mendengarkan kita sampai di sini. Nah, walaupun obrolan kita hari ini cuma sampai di sini, tapi jangan khawatir karena kedepannya masih ada banyak lagi episode-episode selanjutnya. Jadi, don't forget to follow our social media. You can find us on Instagram @suprafm dan juga @sscc Unika Sugio Pranoto. Jangan lupa juga buat dengarkan podcast-podcast kita di Spotify biar kalian gak miss out on obrolan-obrolan seru lainnya. Terus boleh banget juga teman-teman kalau yang mau share podcast ini ke teman-teman, siapa tahu lebih banyak orang yang bisa mendengarkan dan bisa mendapatkan knowledge-knowledge yang baru dari obrolan kita hari ini. So once again, thank you so much everyone. See you next time. Bye-bye. Terima kasih telah mendengarkan Supra Podcast. Pantau terus konten menarik kami melalui Twitter di @suprafm_, Instagram @suprafm, dan kanal YouTube Supra TV. Dengarkan terus podcast kami di Spotify. Terima kasih.